قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini ada sebuah video dari seorang Khabib Ba'alawi, Abdul Qadir Ba'abud namanya kaum muslimin. Kalau kita menyimak video dari Abdul Qadir Ba'abud ini kaum muslimin, ini kita bisa terbawa emosi kaum muslimin. Rasa-rasanya pengen memulangkan para Khabib Ba'alawi ke Tarim kaum muslimin. Karena mereka terlalu memuji Tarim, sementara dengan Indonesia sendiri, yang mereka hidup di Indonesia, cari makan di Indonesia, beranak pinak di Indonesia, mereka ini merendahkan kaum muslimin. Bahkan penduduk Indonesia ini, meskipun ulama, itu tidak lebih mulia daripada Khabib Ba'alawi. Meskipun Khabib Ba'alawi itu orang yang gila, orang yang bodoh, orang yang ahli maksiat, itu tetap lebih mulia dibandingkan orang Indonesia, meskipun ulama. Bahkan kita tidak jarang mendengar ada celotehan-celotehan dari Khabib Ba'alawi yang menyatakan bahwa belajar dengan satu Habib yang bodoh itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ya. Jadi kiai Indonesia jumlahnya 70 itu kaum muslimin. Perbandingannya hanya dengan satu Habib yang bodoh. Jadi mereka ini sudah merendahkan negara kita, ya, penduduknya pun direndahkan. Sementara mereka memuji Tarim, memuji-muji penduduk Tarim. Penduduk Tarim itu penduduk istimewa, semuanya wali. Dan Tarim itu negeri yang berkah, negeri yang menjadi surganya dunia. Bahkan berdoa di dalam WC saja di Tarim makbul katanya kaum muslimin. Ya. Coba ya, apa nggak emosi kita mendengarkan celotehan mereka yang seperti itu kaum muslimin. Sudahlah mereka tinggal di Indonesia, beranak pinak di Indonesia, hidup enak di Indonesia, tapi merendahkan Indonesia dan memuji-muji Tarim. Coba ya. Rasanya pengen banget kaum muslimin memulangkan mereka ke Tarim kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima. Dari hebatnya kota Tarim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini parah ini kaum muslimin ya. Parah, doktrinnya luar biasa parah ini kaum muslimin. Tapi ya memang begitulah para habaib kaum muslimin ya. Mereka ini kalau ceramah pasti mengangkat negeri mereka, ya, negeri yang menjadi asal usul mereka. Katanya mereka berasal dari Yaman, dari Hadramaut, dari Tarim, ya. Dan sedemikian luar biasanya kota Tarim bagi mereka kaum muslimin. Ya, bayangkan kaum muslimin ya. Di video yang lain ada Habib yang mengatakan bahwa di kota Tarim itu isinya wali semua kaum muslimin. Dari yang di pasar, pedagang yang ada di pasar itu wali semua. Kemudian ada yang tukang tambal ban itu wali juga. Pokoknya di sana itu tempatnya wali kaum muslimin. Sampai pernah katanya ada orang yang ingin menghitung jumlah wali di kota Tarim kaum muslimin. Ya, sampai kemudian dia pergi ke pasar, ternyata di pasar wali semua. Pergi ke jalan-jalan, di sana itu tukang tambal ban, itu semuanya wali kaum muslimin. Jadi di kota Tarim itu semuanya wali kaum muslimin. Dan ini cerita katanya di Tarim itu, saking berkahnya, sampai di dalam kamar mandi berdoa pun dikabulkan katanya. Ya Allah. Ini parah ini kaum muslimin ya. Tapi yang mengherankan kaum muslimin, dengan keberkahan kota Tarim yang mereka bangga-banggakan, yang mereka sebut-sebutkan, kota Tarim yang kata mereka kota idaman, kotanya para wali, kota impian para aulia, ya, kota impian para orang-orang soleh. Tapi mereka kok nggak ingin kembali ke sana kaum muslimin?
Malah kata Nopel Alaidrus, katanya di Indonesia ini menjadi negara yang paling banyak terdapat cucu dari Nabi Muhammad SAW, zuriat Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau tinggal di kota Tarim itu kan ya enak kaum muslimin, ya doa di mana saja terkabul. Apa nggak enak? Ya cobalah yang di Tarim itu, ya yang di Tarim itu suruh berdoa supaya orang-orang yang sekarang ini mengisruh ya, apa mengisruh? Mengisruh para Ba'alawi ya supaya mereka dihentikan. Ya, Imaduddin, kemudian Gufron dan lain sebagainya, termasuk Bung Haji Roma Irama. Ya. Kalau memang doa di Tarim itu, doa di mana saja, bahkan sampai di kamar mandi pun dikabulkan. Sekarang suruh doa itu yang di sana. Ya, suruh doa yang di sana. Suruh membuat orang-orang yang memerangi para habaib, memerangi dalam tanda kutip ya, yang meragukan nasab para habaib, yang tidak mengakui nasab habaib itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, suruh bungkam, ya, suruh diem. Jadikan mereka orang-orang yang takzim, orang-orang yang manut kepada para habib yang katanya zuriat Nabi Muhammad SAW. Coba, ya, doa supaya negeri Yaman itu aman, tidak terjadi peperangan, ya, nggak ada yang menzolimi. Doa juga untuk itu saudara-saudara kita di Palestina. Ya, doa supaya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memusnahkan musuh-musuh Islam. Ya. Ya Allah, ini luar biasa nih kaum muslimin ya. Padahal doa di dalam WC, doa di dalam WC itu perkara yang dilarang kaum muslimin ya. Meskipun ada perselisihan, ada yang mengatakan itu tidak sampai haram, itu hanya makruh saja. Ya, tapi berdasarkan dalil-dalil yang sahih, ya, itu dilarang kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW saja di dalam sebuah hadis ya dikisahkan beliau memakai cincin yang ada lafaz Allahnya kaum muslimin. Ya, ada lafaz, ada tulisan Allah di sana, ada nama Allah di sana. Ketika beliau mau masuk ke kamar mandi, ya, beliau lepaskan. Tidak beliau bawa masuk ke dalam. Ya. Tapi ini Habib di dalam kamar mandi berdoa katanya. Itu bisa makbul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini parah ini kaum muslimin ya. Coba kita simak video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah kaum muslimin tentang bagaimana ketika kita menyebut asma Allah di dalam kamar mandi dan yang semisal kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya. Membawa serta sesuatu yang mengandung nama Allah yang maha tinggi. Berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengenakan cincin yang berukiran tulisan tanda kutip Muhammad Rasulullah. Namun apabila beliau hendak masuk ke tempat buang hajat, beliau menanggalkannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1747. Jadi yang dimaksud sini tidak boleh membawa nama Allah atau menyebut nama Allah di WC itu ya. Ini sudah pernah kita jelaskan ini. Jadi kalau antum masuk ke kamar mandi itu ada klosetnya, ada wastafel, ada tempat shower mandi. Kalau kita mau wudhu di wastafelnya boleh, tidak ada masalah. Bahkan adabnya kalau zaman sekarang sebagian ulama mengatakan termasuk, maaf, orang kadang-kadang buang air masih pegang handphone, ya, dia tidak boleh ketik itu Assalamualaikum di klosetnya kalau lagi duduk. Tidak boleh menyebut nama Allah sama sekali. Ya. Harus hindari itu. Kalau di wastafel, di shower mandi masih ada yang membolehkan. Guru kami, Syekh Saleh Suhaimi, hafizahullah, beliau salah satu ulama di Madinah yang mengajar di Masjid Nabawi. Pada saat menikah dengan orang kita, salah satu istri beliau adalah orang kita, seorang akhwat yang pernah hadir di pengajian kami di Makassar. Maka awal menikah, istrinya dijemput dari Makassar pergi ke Jakarta. Kemudian di Jakarta itu kebetulan beliau pakai suite room. Saya masuk ke ruang tamu, tertutup. Istrinya ada di bagian dalam gitu. Begitu saya mau keluar, istrinya dari dalam bilang, Ustadz sebentar Ustadz, ada yang saya mau tanya. Tolong diterjemahkan ke Syekh, karena beliau belum mengerti bahasa Arab waktu itu. Saya bilang, baik silakan ukhti. Dia bilang, saya lihat Syekh ini masuk kamar mandi, waktu beliau wudu di wastafel, beliau baca Bismillah. Coba tanya, boleh yang memang orang menyebutkan Bismillah di wastafel, kamar mandi ini? Kalau saya tanya, sebenarnya saya sudah tahu jawabannya, tapi saya hormatin Syekh, saya tanyakan, Syekh, ini istri antum bertanya begini. Kata Syekhnya, terjemahkan ke dia. Kalau di wastafel, ya tidak ada masalah, ya tidak boleh di klosetnya. Antum taruh handphone di kantong,
kemudian handphone itu antum gantung, maaf, celananya di gantungan pintu WC, kemudian maaf, buang hajat. Handphone kita itu di dalamnya ada Al-Quran. Tapi sekarang kita gantung situ. Apakah boleh disamakan di sini Al-Quran yang ada dalam handphone dengan cincin yang dipakai oleh Nabi SAW? Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, ada seseorang mengatakan, Syekh, saya bawa handphone saya ke dalam kamar mandi. Di situ ada ayat Al-Quran, ada potongan-potongan ceramah, ada kata-kata yang mulia, penyebutan-penyebutan hadis Nabi SAW. Apa boleh saya bawa ke kamar mandi? Kata Syekhnya, boleh. Tak apa-apa masuk bawa handphone. Dia bilang, Syekh, tapi di dalamnya ada tulisan, ada Al-Quran. Kata Syekhnya, nggak apa-apa. Dia masih penasaran, dia tanya lagi yang ketiga kali. Apa boleh, Syekh? Gitu. Kata Syekhnya, Syekh tanya, saya mau tanya sekarang, di otakmu ada hafalan Quran nggak? Dia bilang, iya ada. Bisa kau keluarkan? Nah, kaum muslimin, itu tadi penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah tentang bagaimana membawa lafaz-lafaz Allah di dalam kamar mandi. Ya, insya Allah sudah jelas. Dan kita tidak akan berkomentar tentang apa yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah, kaum muslimin. Tapi kita kembali lagi ke video awal tadi, kaum muslimin. Habib yang mengatakan doa di tarim itu di mana saja dikabulkan, hatta di dalam kamar mandi, di dalam jeding itu juga dikabulkan. Sekarang kalau luar biasanya tarim yang seperti itu, ya kenapa nggak berdoa untuk kemaslahatan umat Islam? Umat Islam saat ini butuh doa-doa yang makbul, kaum muslimin. Butuh, ya, butuh doa-doa yang makbul. Bahkan para Khabib Ba'alawi sendiri, kaum muslimin, pada saat ini sangat butuh doa karena mereka sedang digugat. Coba, ya, berdoalah supaya para Khabib Ba'alawi ini masalahnya cepat selesai. Tapi kan ternyata nggak bisa, kaum muslimin. Ya, itu menunjukkan bahwa apa yang mereka ucapkan itu hanyalah bohong, kaum muslimin. Bohong. Ya. Ini muji-muji tarim, merendahkan Indonesia, merendahkan penduduk pribumi, memuji penduduk tarim. Ya, pulang saja ke tarim kalau seperti itu, kaum muslimin. Ya. Ini tinggal di Indonesia bukannya bersyukur, ya, bukannya menghargai penduduk Indonesia, ini malah merendahkan Indonesia, merendahkan penduduknya, malah muji-muji tarim. Aduh, parah nih kaum muslimin, ya. Masa iya nunggu diusir sama orang Indonesia, kaum muslimin. Mudah-mudahan para mukibin segera berpikir sehat, kaum muslimin, ya, menggunakan akal sehat dan kewarasannya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.